Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss two things in general. The first thing is part of speech and the second one is part of sentence. I pick one journal that is important to practice our English. This is the journal, and this journal is about text and its effect on economic growth. Let's see. In reading or text, we can find many things. The first one is title atau judul ya. Jadi bagian pertama dari teks itu adalah judul. Yang kedua nanti nama penulis ya. Kemudian abstrak. Dan berikutnya adalah keseluruhan dari tulisan itu mulai dari introduction dan seterusnya. Jadi di sini tergantung panduan ya. Ada sampai konklusi ya. Begitu. Sama referensis atau daftar pustaka. Ya. Tergantung jurnal yang dituju. So, if we are mastering English, I think we can improve our opportunity to understand many resources that is important for our professional and also daily activity. We can find the journal related to economy or journal that related to our daily. At first we have to, in general, in essence, we have to understand the meaning, and in English we have to understand the structure. The first part, which is title, we have to understand that title containing in general noun. So at first we have to find the main noun. Jadi yang pertama kali Anda harus pahami bahwa kita harus menerjemah judul dulu ya. Memahami isi itu apakah menarik atau tidak, we have to start from the title. Jadi di sini title itu biasanya kata benda. So we have to find the main noun. Jadi kita harus menemukan kata benda utama. Maybe 1, 2, 3 or more main noun. Because in general we have to explain to translate the noun at first ya. Jadi pertama kali temukan dulu dalam judul itu kata benda utama. Dalam judul ini kan ada beberapa kata benda utama, yaitu effects, changes, dan growth ya. Jadi itu yang diterjemah lebih dahulu ya, berurutan. Jadi effects pakai S berarti itu adalah kata benda jamak banyak ya. Jadi bisa diterjemahkan secara saklek ya, secara ketat, itu adalah beberapa pengaruh effects ya. Kemudian beberapa pengaruh dari perubahan ya, karena kata benda utamanya adalah changes. Perubahan apa? Perubahan teks dan ada income. Berarti di depan kata benda atau sebelum kata benda itu biasanya kata sifat atau boleh juga kata benda.
in this case we find that changes is followed by income and tax. Jadi changes itu, perubahan-perubahan itu didahului dengan kata benda, ya. Dua ya, income sama tax. Jadi boleh ya kata benda disusun begitu, jadi mensifati. Jadi seperti misalnya kita bicara tentang mobil merah. Kalau kita ngomong mobil, car, so our imagination will be broad imagination. We can imagine one car that we know, or our neighbor's cars, or our car, ya, our self car. Jadi mobil umum. Tapi kalau mobil merah, nah sudah spesifik, narrowed by the adjective. Jadi dibatasi oleh kata sifat. Jadi sudah mulai sifat. Sama perubahan, changes, perubahan banyak ya. Ada perubahan A, B, C, perubahan negara, perubahan masyarakat, perubahan struktur adat, perubahan banyak. Tapi yang dimaksud itu apa? Dibatasi, dimodifikasi maknanya, modifier ya, oleh kata benda juga. Dalam hal ini teks itu menjadi kata sifat. Walaupun dasarnya ada kata benda, dia mensifati dari changes, perubahan. Jadi beberapa perubahan pajak pendapatan pada pertumbuhan, karena tadi kan kata benda utamanya adalah effect, changes, dan growth. Jadi growth itu adalah kata benda berikutnya, yaitu yang diterjemah lebih dahulu. Jadi setelah effect, changes, baru growth. Nah, di depan growth itu ada economic kata sifat ya, berarti pertumbuhan yang berkaitan tentang ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Jadi bukan kata benda ya, karena economic. Silahkan cek di kamus ya. Jadi beberapa efek dari beberapa perubahan pajak pendapatan pada pertumbuhan ekonomi. So, kesimpulan pertama, the first conclusion, we have to understand if we want to know or translate the meaning of English, we have to find the main noun. In this case, effects, changes, and growth are the main noun. Nah, kalau bedanya dengan bahasa Indonesia, biasanya kita menyebut kata benda dulu ya, baru kita menyebut kata sifat. Misalnya mobil merah. Kalau dalam bahasa Inggris sebaliknya ya, kata keterangan dulu, kata sifat, baru kata benda. Jadi kata benda paling akhir. Begitu. Nanti silahkan kita tambahkan materinya ya. Oke, jadi sekali lagi tolong diperhatikan bahwa untuk menerjemah, untuk memahami judul itu pertama kali adalah cari kata benda utamanya. Oke, berikutnya adalah we are trying to understand the sentence, and the sentence is connected in one paragraph. Jadi dalam satu paragraf itu, contohnya ini ya di abstrak ya. This paper examine sampai efisiensi ini ya, itu adalah satu paragraf. So one sentence and the others will be interconnected. Jadi ini saling berhubungan. Jadi kalimat pertama ke kalimat kedua, ketiga, keempat, sampai kalimat akhir itu berhubungan. But we are focusing on understanding the sentence. Tapi kita saat ini berfokus pada pemahaman kalimat. Kalimat itu dari kata sampai titik ya, kalau dalam paragraf, atau membentuk makna yang jelas. Contoh di sini. This paper examines how changes to the individual income tax affect long-term economic growth. Kalau tadi effect itu kata benda, affect kata kerja ya.
Jadi in the sentence we have to know that sentence contains subject, predicate or verb ya, and object. Jadi kalimat itu terdiri dari subjek atau yang melakukan ya, kemudian kata predikat atau kata kerja, dan objek. Itu paling tidak seperti itu. So if you want to understand the text, you have to find the verb and the subject. Jadi yang utama itu Anda temukan verb sama subjek. Atau kalau yang utama sih verb ya. Verb dulu Anda temukan, itu mudah ya. Contoh dalam kasus ini. This paper examines how changes to the individual income tax affect long-term economic growth. Ini ada setidaknya 2 kalimat. Kalimat this paper examines how changes sampai situ, dan to individual income tax sampai affect long-term economic growth itu 2 kalimat. Jadi affect long-term economic growth itu kalimat kedua, this paper sampai individual income tax ya, itu kalimat pertama, digabung jadi satu. Nah, yang pertama kita harus membedakan kalimat pertama yang mana dulu kita terjemah, baru kalimat kedua ya kan. Setelah itu, setelah dapat kalimat pertama, kita harus cari. Kadang-kadang ada juga ya kalimat pertama nggak bisa terjemah dulu, kalimat kedua bisa juga. Tapi pada umumnya kalimat pertama ini, kalau kalimat itu sempurna, this paper examines how changes to the individual income tax, jadi itu sempurna. Kan saya memakan buah-buahan, itu sempurna, maknanya jelas. Tapi ada yang tidak sempurna, memakan buah-buahan, nah itu ada sama memakan buah-buahan, tetapi di situ membutuhkan kalimat lain agar jelas mau ngomong apa gitu ya, ya kan?